Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya, Carwani Ali. Seperti biasa, pada segmen kali ini, Sobat Adab mungkin gak asing lagi karena salah satu segmen yang akan selalu ada di setiap bulan, di setiap sampai seterusnya itu adalah konten mengenai bedah buku. Jadi buku-buku yang diterbitkan di penerbit Adab itu akan ada fasilitas yang didapatkan oleh penulis, yaitu adalah proses bedah buku. Dan seperti biasa juga ya Sobat Adab udah diketahui bahwa proses bedah buku di penerbit Adab itu dilakukan bisa datang melalui kantor penerbit Adab jika memungkinkan, tapi karena penulisnya biasanya jaraknya jauh gitu atau biasanya di luar kota atau di luar pulau. Gak masalah karena di era digitalisasi ini semua serba dimudahkan. Salah satunya adalah proses bedah buku yang dilakukan hari ini itu sudah terhubung langsung melalui via Zoom, dan buku yang akan dibedah kali ini adalah buku dengan judul Tersenyumlah, Langkah Bijak dalam Kehidupan. Oke, ini adalah buku dari karya Ibu Ana Haryati Ningsih, SEMM, yang saat ini kita juga sudah terkoneksi nih, sudah terhubung dengan penulisnya langsung. Halo, Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali dan teman-teman semuanya. Iya, luar biasa. Oke, sebelumnya sebelum kita masuk ke proses bedah bukunya ya Bu ya, boleh mungkin Mhm. saya secara pribadi dan juga mungkin teman-teman sobat adab yang ada di rumah nonton ini mungkin perlu tahu nih tentang Ibu Ana, backgroundnya saat ini sibuk Oke. apa gitu. Jadi sebelum ke bukunya nih ya Bu ya, boleh Ya, Ibu ceritakan sekilas tentang Ibu ini seperti apa, sibuk sekarang apa dan boleh. lain-lainnya. Silakan Oke, Ibu. Mas Ali. Oke. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita ada Betul. prolog dulu ya. Baik. Halo teman-teman semua. Halo Mas Ali. Perkenalkan saya Ibu Ana Haryati Ningsih. Saya sebagai founder dan direktur dari Oh, Lembaga Pendidikan SAS Training Center. Kebetulan bergerak dalam bidang airlines, kemudian perhotelan oh. kapal pesiar, dan juga in-house training. Saya juga sebagai motivator dari karakter Wow. dan personality building. Ya, saya tumbuh dan berkembang dengan Garuda Indonesia. Saya dulu pramugari internasional dari Garuda Indonesia. Wow, suatu Ya, kehormatan sekali untuk saya loh, terima Ibu. kasih Mas Ali. Terima kasih. Kemudian ini apa? Saya juga terbang haji juga, jadi pramugari haji selama 14 tahun. Masya Kemudian, Allah, wow. iya, kemudian saya meng-create suatu kegiatan gitu ya yang memang passion saya untuk belajar dengan generasi muda Indonesia. Akhirnya terbentuklah suatu lembaga pendidikan dan saya bisa berkarya di situ. Kemudian saya juga dapat mewujudkan impian saya sebagai penulis karena hobi saya sebenarnya menulis gitu ya. Tarik karena kesibukan-kesibukan akhirnya terpendam juga tapi ternyata tetap tumbuh ya seperti air ya. Jadi dia Mm-mm. akan meresap terus gitu ya, tetap kalau belum terpancar gitu jadi keinginan kita. Jadi nah itulah sehingga Mas Ali dan teman-teman dapat ketemu saya di sini. Oke, wow, luar biasa. Ini kalau dari backgroundnya ya, Masya Allah. Ini Ibu Ana memang Sobat Adab ya, bukan orang sembarangan bisa dibilang. Karena banyaknya pengalaman-pengalaman yang sudah dikemukakan oleh Ibu Ana tadi gitu. Iya. Tapi dari beberapa hal tadi sekilas itu kan pengalaman-pengalaman itu sekarang itu masih ada yang masih diaktifkan gitu nggak Bu? Maksudnya saat ini juga oh masih aktif di ini nih gitu, atau mungkin untuk itu pengalaman dan sekarang lebih ke ini gitu, atau gimana, Oh boleh baik, Ibu. Mm, baik. Yang pasti saya masih aktif sebagai motivator, karakter dan personality building dari grooming, social etiquette, kemudian dari public speaking, leadership, service excellence. Jadi semuanya apa masih masih berjalan masih ya. berjalan. Uh, itu Oke, uh, 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 itu masih berjalan. Jadi uh, gimana ya masih masih terus semangat digeluti itu saat masih ini gitu. ya 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 Oke. semangat itu masih masih benar-benar menyala gitu ya untuk Wah. generasi muda Indonesia untuk semuanya.
bisa Oke. bermanfaat. Oke, amin, luar biasa. Berarti ini, tapi Sobat Arda perlu ketahui juga ya, sebenarnya ya Bu ya, ini kemarin juga kita harusnya beda bukunya adalah hari Kamis gitu ya Bu ya. Cuman karena waktu yang ternyata Ibu mengisi salah satu acara dan itu ada hubungannya juga dengan basic skill Ibu sebagai Ya. motivator gitu ya. Itu membuktikan loh Sobat Arda bahwa Ibu Ana ini memang saat ini itu juga masih aktif di bidang hal yang sudah disebutkan tadi. Betul ya Ibu Ana ya? Ya, betul, betul, Mas. Oke. Ya, Luar biasa banget. Oke, kita langsung ke bedah bukunya ya, Bu ya. baik. Untuk pertanyaan yang pertama, ini mungkin saya ingin bertanya nih, dari background sekilas tentang Ibu Ana yang bisa dibilang secara garis besar adalah orang yang aktif di bidang leadership, terus kayak public speaking, dan emang menjerumus ke hal-hal yang memotivasi gitu para Jangan audiens gitu menjerumus ya. ya. Maksudnya hal positifnya gitu loh, bukan Jerumusnya positifnya. positif. Positifnya itu kan jadi orang-orang tuh terinfluence gitu dengan hal-hal positif yang ada di Ibu Ana gitu. Apakah salah satu yang saat ini kita lakukan adalah apakah buku ini itu termasuk bagian dari itu atau oh enggak ini beda gitu atau gimana Bu? Oh ya, iya, Berhubungan nggak sih Bu gitu? iya, buku ini dari bab per bab, ada 26 bab, itu berhubungan Mm-mm. dengan semua motivasi hidup, begitu ya. Karena kan kita bisa motivasi itu, kita bisa sharing dengan generasi muda, gitu kan, baik dari pengalaman, dari Mm-mm. melihat, merasakan, mendengar, dengan perjalanan hidup, sehingga diharapkan kita sebagai manusia pun juga tumbuh dan berkembang, gitu kan. Nah, dengan buku saya ini berharap menjadi suatu yang positif gitu buat Mm-mm. generasi muda khususnya, begitu ya, untuk orang dewasa, sehingga kita dalam memahami suatu masalah kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari situ. Jadi seperti itu Mas Ali. Jadi buku ini sebagai buku motivasi dan self improvement, dapat membantu, Oh, meringankan, menghibur gitu ya. mm-mm. Oke, luar biasa. Berarti buku ini memang masih relate gitu, ada hubungannya dengan Iya, background yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal ya Bu iya, ya, gitu. iya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, terus salah satu alasan yang mendasar dari Ibu Ana ini kayak kenapa menulis buku ini? Dari gini ya Bu ya, maksudnya dari sekian banyak buku-buku kita di dunia ini pasti banyak ya Bu ya. Yes. Terus genrenya juga banyak gitu. Tapi kenapa Ibu memilih untuk menulis buku ini yang notabene lebih ke self improvement gitu? Apakah Oke. hanya karena ini sesuai bidang saya atau memang Ibu ada niat lain gitu untuk Ya. gitu? Silakan Ya. boleh Bu. Oke, terima kasih Mas Ali. Iya, Mas Ali ada niat lain begitu ya, Mm-mm, karena boleh. selama ini kan Mas Ali dan teman-teman pasti tahu dong ya gitu, Mm-mm, maraknya media sosial, maraknya pemberitaan, betul bagaimana betul. anak-anak muda sekarang, Gen Z, anak milenium, anak-anak Gen Z, kemudian banyak kejadian-kejadian yang miris gitu ya, memprihatinkan, apalagi Bu Ana sebagai seorang ibu gitu ya, sebagai Betul. seorang pendidik itu prihatin gitu dengan adanya sebagian anak-anak muda yang mungkin kurang beruntung mengalami dekadensi moral dalam arti tawuran ya kan, Hmm, terus ada bullying betul betul. sampai penganiayaan sampai akhirnya mungkin malah justru cacat seumur hidup, sampai sampai mungkin malah justru sampai menyebabkan kematian. Itu kan salah satu keprihatinan gitu ya Bu Ana, sebagai Betul. pendidik, sebagai orang tua, seorang ibu lagi di situ. Nah, akhirnya dari bidang saya related gitu kan dengan Mm-mm, kondisi anak muda sekarang gitu. Nah, di situ Bu Ana ingin sharing gitu ya, ingin berbagi sehingga diharapkan dari buku saya ini anak-anak muda Indonesia generasi emas seperti yang bisa diharapkan oleh orang-orang tua gitu yang dari bangsa Indonesia, karena bagaimanapun kan akan estafet nanti Mas Ali, betul betul betul. dari kepemimpinan, dari culture, kebudayaan, dari semua lini kehidupan berbangsa itu kan pasti kan estafet gitu ya. Nah, Betul. anak muda ini kan pilar-pilar bangsa gitu kan ya. Mm-mm, Nah, seorang ibu juga pilar keluarga. Nah, kita harus bisa bersinergi sehingga diciptakan domestic culture gitu ya, family culture gitu ya. mm-mm, Diharapkan kalau berangkat dari keluarga, terutama seorang ibu, orang tua, bagaimana mendidik ayah ibu, mendidik anak-anaknya dengan baik, diharapkan keluarnya nanti kan jadi produk-produk anak-anak yang
diharapkan bangsa gitu. Betul, Jadi betul. mungkin tidak ada tawuran, tapi justru kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan-kegiatan yang menghasilkan prestasi kan, semua energi, semua emosi itu kan bisa di-switch ke jadi energi dan emosi yang positif gitu. Nah, itu salah satu keprihatinan Bu Ana sebagai motivator juga, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai ibu. Akhirnya terbitlah buku Tersenyumlah. Oke, wow. Berarti kalau dari apa yang saya tangkap sih ini ya Bu ya, berarti lahirnya buku ini, alasan kenapa Ibu akhirnya menulis buku ini karena memang eh, melihat kondisi gitu, beberapa pemberitaan gitu yang terjadi di generasi Z, Z gitu ya, apalagi Ya, mungkin nanti akan ke generasi Alpha gitu yang mungkin punya ya, punya demografi karakteristik yang berbeda-beda, itu jadi betul. menyebabkan Bu Ana tergerak gitu ya dari hati Yes. bahwa ini jangan sampai seperti ini karena kalau tidak diarahkan gitu dengan apa ilmu buku karya yang bisa mengedukasi ini kan Betul. masih bisa dibentuk yang tadinya nggak baik jadi baik gitu ya Bu ya. Ya, Oke, luar betul. biasa. Ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Ini kan kalau dari berangkat dari alasan kenapa Ibu menulis ini kan bisa dibilang highlightannya adalah karena kejadian-kejadian yang tidak hanya di sosial media atau pemberitaan, tapi memang di lingkungan sekitar Bu Ana juga gitu ya kan, itu banyak terjadi. Tapi Ya, ada nggak sih ide yang benar-benar jadi gongnya sampai memutuskan Ibu Ana, kayaknya memang saya harus menulis buku ini gitu. Itu kan pasti ada satu ide yang benar-benar ya, mengharuskan gitu. Selain triggernya dari gitu tadi, ya, oh, triggernya betul, gitu ya. betul Ibu. Ya, boleh silakan di-share ke kami Bu, boleh? Ya, boleh, baik. Trigger saya memang Mm-mm. eh, lihat media sosial yang mungkin bisa kita lihat gitu ya, nggak usah saya sebutkan sampai Mm-mm. ada difilmkan gitu-gitu kan, ada sesuatu Kemarin yang sempat viral itu ya Bu, salah satu iya, yang, iya, aduh, yang miris gitu-gitu. iya, Eh, saya sedih gitu sebagai seorang ibu. betul betul. Eh, ah, sedih gitu. Mm-mm. Mereka kan anak-anak bangsa yang punya masa depan, yang punya kehidupan, yang untuk lebih baik, punya impian gitu kan. Hanya Mm-mm. dengan tawuran seperti itu, terus ada lagi seperti ini. Itu kan menyedihkan gitu sebagai anak-anak bangsa, Betul. apalagi korban-korbannya mungkin anak-anak bangsa yang berprestasi, anak-anak bangsa yang punya impian yang bagus, yang jauh ke depannya untuk sukses. Jadi seperti tanaman yang sebenarnya akan tumbuh indah tapi terpangkas hanya karena sesuatu yang alasannya sesuatu yang sepele-sepele begitu Mm. kan, sedih gitu kan Iya, ya. sangat Saya miris gitu terpikir, ya Bu ya. iya sangat miris. Jadi eh, saya ingin merengkuh gitu, saya ingin merengkuh generasi muda Indonesia, saya ingin merengkuh ibu-ibu, mungkin teman-teman Bu Ana sebagai ibu yang harus mendidik anak-anaknya gitu. Ayo kita bekerja sama bagaimana antara kita sebagai orang tua merengkuh anak-anak muda. Anak-anak muda juga begitu, belajar dari orang tuanya, dari lingkungannya yang baik. Itu Mas Ali. Jadi benar-benar yang menggerakkan hati saya sebagai seorang ibu dari keprihatinan saya Mm-mm. gitu ya, untuk generasi muda jangan sampai estafetnya nanti ke depannya generasi emasnya nanti jadi melempem gitu kan. Betul sekali. Dan diharapkan uh, Bu Ana juga buat buku ini adalah kombinasi antara teknologi, culture sebagai orang Indonesia bolehlah gitu ya, pinter, teknologinya pinter, Mm-mm. semuanya pinter, tapi kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia gitu ya, yang Betul. adat istiadatnya, terus sopan santunnya, terus bagaimana kita menghormati orang lain. Nah, di situ saya ingin gitu ya berbarengan tumbuh tapi menjadi pribadi bangsa Indonesia yang kokoh gitu kan, Betul. bukan jadi korban modernisasi, bukan jadi korban dari teknologi, tapi semua harus diseimbangkan, derap langkahnya bareng sehingga jadi suatu generasi yang unggul gitu, generasi yang Oke. emas, benar-benar generasi yang hebat. Oke, luar biasa. Ini baru tiga pertanyaan, tapi jujur menurut saya pribadi merinding gitu dengan eh, Oke. apa ide Ibu Ana, cara menjelaskannya juga. Jadi benar-benar kayak memang karya ini tuh udah dipersiapkan matang gitu. Tidak hanya sekedar maaf ya Bu ya, maksudnya kan ada gitu beberapa orang yang hanya sekedar saya hobi, ya sudah saya buat karya yang sudah terbit. Atau misalkan ada yang saya hanya menggugurkan kewajiban, ya sudah saya menulis karya terus terbit gitu ya Bu. Tapi memang karya Tersenyumlah ini itu berangkat lahir dari memang keprihatinan dari sosok Ibu Ana yang
seorang ibu juga dan juga melihat situasi kondisi sekarang di mana era digitalisasi sudah cepat pesat berkembang gitu ya Bu ya. Tapi emang ada niat-niat baik yang dimana Ibu Ana tuh pingin bahwa hal itu boleh kok berkembang, hal itu boleh kok beriringan, tapi jangan sampai hal itu merusak culture, terus identitas kita sebagai orang Indonesia, dan jangan sampai merusak motivasi-motivasi niat-niat baik para generasi-generasi yang akan bertumbuh gitu ya Bu Ana Ya, ya. betul betul Mas Ali. Aduh, luar biasa banget. Ibu merinding loh saya dengernya. Oh iya, iya. Emang ini ibu keren banget. Tapi ini ya Bu ya, Ya, kalau kita balik lagi ke pertanyaan berikutnya dan balik lagi ke bukunya ini. Dari banyaknya buku-buku self improvement, Ibu tahu lah ya, di dunia ya. ini banyak banget ya Bu ya. Kenapa pada akhirnya Ibu menentukan untuk ya sudah saya ingin judulnya itu tersenyumlah. Kenapa enggak semangatlah gitu atau Nah, hey bangkitlah atau gimana gitu. Kenapa harus tersenyumlah sih Bu gitu? Boleh dijelaskan oke. apa ada Baik, background lain gitu? ya, Silakan. baik Mas Ali, terima kasih. Sangat menarik ya pertanyaannya ya, kenapa nggak Mm-mm. bangkitlah, semangatlah, Iya, tapi kenapa tersenyumlah. gitu Bu? Mm-mm. Oke, karena kita bangun tidur gitu ya, Mm-mm. gitu. Kalau kita sudah menyapa diri kita dengan baik, Mm-mm. tersenyum aja minim, gitu ya, Iya. gitu. Semua akan menjadi lebih baik, gitu. Jadi semua segala aktivitas kita akan menjadi sesuatu aktivitas yang positif, gitu Mm-mm. kan. Diharapkan dengan tersenyum akan men-trigger hati kita menjadi bahagia. Dengan tersenyum, orang lain yang dekat dengan kita, pertama keluarga kita juga bahagia, gitu kan. Dengan Mm-mm. tersenyum diri kita pasti akan bahagia. Nah, dengan kebahagiaan pasti kan akan melakukan hal-hal yang bahagia dong, yang positif Betul, gitu kan. betul. Jadi akhirnya akan timbul semangat, akan timbul hal-hal positif yang harus kita kerjakan pada hari itu. Dan kemudian tersenyumlah adalah bagaimana segala sesuatu kalau kita sambut dengan tersenyum, hal yang sebenarnya masalahnya berat pun akan jadi lebih ringan. Yang Wow. ringan akan everything gonna be alright itu. Jadi Oke. senyum itu adalah sesuatu obat ya, sesuatu Mm. obat alami yang untuk diri kita yang berdampak kepada orang lain sehingga segala sesuatu yang dikerjakan kalau kita dengan tersenyum akhirnya hatinya tulus semuanya akan gonna be alright gitu. Oke, luar biasa. Berarti ini kalau saya ulik sedikit lagi ya Bu ya, kenapa salah satu alasan kenapa judulnya tersenyumlah ini karena memang eh, kalau kita lihat dari sisi agama kita ya Bu ya, bahwa senyum itu Ya, adalah ibadah gitu ya Bu ya. betul sekali ya. Tapi kalau dari penjelasan Ibu tadi bahwa memang tersenyum juga itu meskipun hal kecil, hal sepele, tapi itu semacam kayak manifestasi bahwa kita memulai Yes. dari bangun kayak semua it's okay gitu, baik-baik saja. Iya, Alhasil itu akan mempengaruhi tanpa secara sadar kita sudah memberitahu semesta bahwa semua akan baik-baik aja dengan memulai dari betul. diri sendiri dulu untuk tersenyum gitu ya Bu ya. Ya, betul Mas Ali. Oke, wow. Karena di sini juga ada lanjutan judulnya tersenyumlah langkah bijak dalam kehidupan. Jadi kayak start to enjoy the life itu adalah senyum aja dulu deh That gitu. life. Iya, betul. Wow, bagus banget Ibu ini ya. Oke, Iya. ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya ini kan kalau kita balik lagi ke dalam bukunya, dari tadi kan kita sudah bahas nih, buku ini adalah secara kategori genrenya adalah self improvement gitu. Terus juga Hmm. memang alasan kenapa Ibu ini menulis ini juga karena berangkat dari ini, dari itu, karena alasan ini itu. Tapi ini Ibu, apa namanya? Ketantangan dalam menulis self improvement di buku Tersenyumlah ini tuh menurut Ibu apa sih? Karena kan pasti ada banyak gitu self improvement buku di luar sana. Ini soalnya kayak gini gitu. Tapi kalau buku khusus Ibu sendiri yang ini tantangannya apa nih Bu? Oke, tantangannya baik Mas Ali. Mm, Jelas tantangannya adalah pasti waktu, ya betul. kan? Pengaturan waktu. Mm, Kemudian kebetulan saya buku perdana saya ini untuk mengasah eh, kemampuan saya menulis, saya mm, bergabung dengan book writing camp. Nah, di oh, situ ada target-target itu bahwa targetnya harus diselesaikan jam sekian, targetnya harus diselesaikan berapa lembar dan berapa ribu kata. Di sini harus setornya tidak boleh melebihi jam ini dan sebagainya. Nah, padahal kan saya juga sebagai seorang ibu, sebagai direktur di kantor saya, sebagai guru juga, sebagai motivator. Jadi waktu saya sangat uh,
terbatas sekali untuk menulis gitu ya. Jadi komitmen saya untuk menulis, komitmen saya untuk mewujudkan sebuah buku itu yang paling berat. Sampai saya tidak tidur gitu ya, sampai tahu-tahu adzan subuh gitu. Kemudian anak saya sampai, "Mama, kok belum tidur sih? Mama jaga kesehatan loh." Karena sesungguh-sungguh hati saya untuk segera menyelesaikan buku Buku ini ini. dan bermanfaat untuk orang lain gitu. Wow, berarti salah satu tantangan di sini adalah banyak selain waktu, tapi juga ada momen-momen yang kayak harus dikorbankan gitu ya Bu ya. Oh Karena iya, semuanya harus dijadwal gitu, harus betul. sekian, harus ini gitu Iya, ya. Oke, iya, iya, wow. iya. Terus kalau ini masih pertanyaan yang sama ya Bu ya. Kalau misalkan Mm. saya tanya atau misalkan ada orang random nih ketemu di Ibu di jalan nanya, Bu, buku Tersenyumlah ini, kalau misalkan saya tanya, apa sih yang paling diingat oleh Ibu? Kayak dalam proses pembuatan karya ini kan nggak mungkin ujuk-ujuk jadi cetak ini nggak Mm. mungkin kan ya Bu ya, tapi ada banyak proses waktu yang udah dilewati. Tapi hal Mm. yang paling diingat sama Ibu, mengingatkan bahwa, oh buku Tersenyumlah, iya aku ingat soalnya itu ini gitu. Momennya apa tuh Bu? Boleh. Oke, baik, makasih Mas Ali. Mm-mm. Momen kalau saya melihat buku Tersenyumnya adalah bagaimana rasa sayang saya, kecintaan saya kepada anak-anak saya dan generasi muda Indonesia. Dan saya ingin generasi muda Indonesia sebagai generasi yang unggul, generasi yang mumpuni, yang benar-benar membanggakan orang tua mereka dan masyarakat. Oke, luar biasa sekali. The real motivator, Ibu Ana Iya. ya. Luar biasa banget Ibu. Oke, balik lagi ke bukunya, ke pertanyaan selanjutnya. Semoga Ibu nggak bosen ya, karena saya banyak Oh nanya nih enggak, Bu. it's okay Mas Ali. Ini buku Tersenyumlah sekali dan lagi kalau buku ini adalah kategorinya self improvement gitu. Tapi kan dari pembahasan dari awal sampai di menit sekarang ini kan sebenarnya nih para sobat adab di rumah nih pasti ada yang bertanya-tanya nih. Sebenarnya self improvement di dalam buku ini tuh Ibu nulis apa aja sih? Kalau dari daftar isinya kan ada kayak warisan nenek moyang versus masa kini, terus ada listen not hear, kedewasaan, komunikasi gitu. Nah, ini tuh maksudnya gimana, Bu? Terus ada perjuangan hidup, anak dan orang tua. Nah, di dalam buku ini itu Ibu self improvementnya tuh nulis apa aja sih, Bu gitu? Yang Ya, membedakannya, boleh silakan. oke baik. Nah, biar runtut gitu kan ya, biar Mm-mm. runtut. Dan self improvement itu kan bisa dari faktor internal dan faktor Betul, eksternal gitu kan ya, betul, gitu kan self improvement karena memang kita dalam hidup kan kita sebagai makhluk sosial begitu kan. Nah, di betul. sini dari bab 1 sampai bab 26 itu sangat lengkap. Saya awali dari bagaimana anak tumbuh dan berkembang gitu kan. Mm-mm. Nah, di situ ada self improvementnya bahwa di mana seorang anak dibesarkan dalam didikan yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik, anak yang baik gitu ya. Begitu juga dengan sebaliknya begitu kan. Nah, di situ kita harus berhati-hati dulu. Di situ ada rambu-rambu gitu. Apalagi Mm-mm. buat anak-anak muda seperti Mas Ali gitu ya yang Betul. nanti mungkin sudah berkeluarga, mempunyai anak-anak. Nah, itu bagi remaja bisa menjadi benteng gitu ya. Jadi Mm-mm. rambu-rambu bahwa oh, aku besok kalau didik anak-anakku berarti seperti ini gitu kan. Nah, untuk orang-orang tua yang mungkin udah punya anak gitu kan, seperti saya juga gitu, akan diingatkan gitu bahwa oh ternyata golden age itu seperti itu, pengaruhnya, impact-nya tuh besarnya seperti itu gitu kan. Mm. Kalau mungkin sudah telat, ya akan diperbaikin gitu kan. Kan tidak ada sesuatu yang never too late gitu kan ya. Betul, Belajar betul. itu kan never too late gitu kan. Nah, kemudian kayak Bu Ana juga oh nanti mama punya cucu, oh berarti saya harus didik cucu saya seperti ini, contohnya seperti itu. Kemudian dalam kehidupan kita kan pasti menemukan dong hal-hal yang naik turun dan sebagainya gitu kan antara orang tua dan anak. Nah, di situ self improvement saya bahwa sebagai generasi muda seperti Mas Ali dan teman-teman nanti gitu ya dan teman-teman di sini di sana ya yang sedang Yang sudah nonton di rumah ini. ya yang sedang nonton di rumah begitu jadi akan tahu gitu bahwa oh aku itu punya anak nanti bahwa anak itu adalah titipan bagaimana aku harus memelihara ataupun merawat membimbing anak itu dengan baik karena sebagai amanah ya kita kalau dititipin kan pasti harus memberikan taking care yang ini ya yang bagus Mm-mm. gitu kan juga seperti itu. Nah, kita sebagai anak juga begitu. Oh, itu ada orang tua kita. Oh, orang tua kita tuh harus kita hormatin effortnya dan sebagainya. Kemudian tumbuh dan berkembang nih gitu kan semakin
general, ketemu sama orang. Nah, di situ self improvementnya bagaimana kita bisa bersikap kepada orang lain, kepada diri kita. Kita jadi pribadi yang baik tanpa harus merugikan diri kita, tanpa merugikan orang lain. Kita bisa memilih, memilah, gitu kan, mana yang baik, mana yang kurang baik, gitu kan. Kemudian kita juga akan mengenal orang-orang di luar yang berinteraksi dengan kita, gitu kan, bahwa Pak kadang kita bertemu dengan orang kan dengan bermacam-macam sifat tuh, gitu kan. Jadi self improvement di situ saya memberikan highlightnya kepada generasi muda Indonesia, never give up, dan jangan minder, gitu kan. Siapa kita mau lahir di mana, siapa yang jadi orang tua kita, kondisi ekonominya seperti apa, di lingkungan apa, kan kita tidak pernah bisa memilih, gitu kan. Jadi kita harus mensyukuri semua itu, gitu. Kadang dalam perjalanan hidup kan namanya juga banyak orang ya kan, banyak sifat masing-masing. Kalau ada orang yang membuat sedih, jangan diambil hati, gitu kan ya, gitu. Kalau ada orang yang memberikan kita motivasi, ada yang membantu kita untuk maju, bertemanlah di situ. Jadi semua akan bersumber kepada diri kita sendiri. Nah, di situ garis besarnya self improvement, bahwa kita harus jadi pribadi yang mandiri, pribadi yang asertif. Asertif itu pribadi tegas, gitu ya. You can say no, you can say yes, tapi tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, gitu. Jadi kita tidak jadi generasi yang ya ikut manut karena nggak enak. Oh, teman-teman pada minum, aku kalau di ini nggak ini, ya udah deh akhirnya minum. Akhirnya kan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan potensi diri yang ada, dengan kekuatan mental, diharapkan kita bisa memfilter lingkungan kita seperti itu. Gitu. Contohnya seperti itu, Mas Ali. Jadi lebih banyak untuk menguatkan diri ya, gitu kan. Oke, luar biasa. Aduh, Ibu Ana. Ini kalau dari yang saya tangkap gitu dari penjelasan tadi Ibu mengenai kenapa buku self improvement yang Ibu tulis itu adalah berisi tadi kalau dari lihat daftar isinya kan ada ini, ada itu gitu, highlightan untuk nenek moyang versus masa kini gitu dan komunikasi lain-lain. Itu berarti buku ini tuh mengajarkan tentang proses hidup sebenarnya Bu ya. Jadi kayak self improvement bahwa sejak kita tuh harus tahu asal muasal kita dari mana, dan ketika kita menghadapi suatu teknologi yang mulai masuk sangat pesat itu boleh gitu kita terima, tapi dengan catatan bahwa kita jangan lupa asal kita itu punya luhur-luhur nilai-nilai yang harus kita pertahankan, ya kan? Terus ditambah juga mengenai proses-proses hidup di usia sekarang itu harusnya begini, nanti seorang ibu begini, kalau udah jadi orang tua begini, nanti punya anak seperti ini. Jadi itulah proses hidup gitu ya Bu ya, proses hidup yang dimana di dalam buku ini juga diceritakan bahwa ketika kita menemukan hal-hal yang memang mengharuskan kita mengatakan tidak, ya tidak juga nggak apa-apa, tapi tidak melukai diri sendiri ataupun orang lain. Jadi itu dibekali dengan hal-hal seperti itu ya Bu ya. Kalau yang Ibu tadi bilang ada yang minum terus kita nggak bisa nolak minum gitu. Ini memang banyak banget sih Bu. Generasi kita itu bahasa sekarangnya tuh people pleaser. Jadi orang yang nggak bisa nolak walaupun itu hal negatif gitu. Jadi saking ya udah aku ikut minum, aku ikut nakal gitu. Itu kan terlalu people pleaser, nggak baik ya Bu ya. Ya, betul. Dan di buku ini Ibu jelasin bahwa untuk jangan menjadi seperti itu, dan if you say no it's okay gitu. Iya, Bu ya. okay. Betul. Wow. Berarti ini emang keren banget sih Ibu ini. Saya sampai tadi menyimaknya penjelasan Ibu luar biasa loh Bu. Terima kasih. Oke, mungkin That's ini from my heart gitu ya. That's from my heart because I love the young generation tuh salah satu keprihatinan. That's why makanya ada buku itu tuh benar-benar mencurahkan semua, menghibur anak-anak muda ya, dan juga memotivasi gitu ya Bu ya. Oke, dan tidak terasa nih ya Bu ya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, tapi semoga Ibu nggak bosan di pertanyaan selanjutnya. Nah, ini self improvement. Kalau dari penjelasannya tadi, memang ini menceritakan tentang proses hidup, tapi juga dibekali dengan langkah-langkah yang seharusnya boleh dan tidak dilakukan gitu ya Bu ya. Ini secara segmentasi targetnya ke mana, atau sebenarnya ini juga bolehkah untuk umum? Tapi mungkin Ibu Ana punya rekomendasi target segmentasi, kayaknya ini kalau yang baca generasi ini atau umur segini atau orang-orang ini lebih jos gitu.
Boleh Oke, oke. dijelaskan, Bu. Target Baik. segmennya kemana? Iya, terima kasih Mas Ali. Untuk segmennya sebenarnya untuk Mm-mm. benar-benar generasi muda Indonesia gitu ya, yang Mm-mm. mereka akan mempersiapkan hidupnya biar lebih mantap gitu kan. Dan Mm-mm. untuk generasi muda Indonesia kan belum terlambat gitu kan Betul. untuk melakukan hal-hal yang baik gitu kan ya. Khususnya benar-benar segmen saya untuk generasi muda Indonesia gitu ya. Tapi buku ini juga bisa dibaca oleh orang tua Mm. sehingga orang tua dan generasi muda notabene anak-anaknya bisa bersinergi Mm. gitu. Kalau yang baca anaknya, ibunya nggak baca juga juga Kurang balance kurang gitu ya, Bu ya. kurang balance gitu. Tapi kalau di situ anaknya juga baca, orang tuanya juga baca, akhirnya kan visi misi derap langkahnya kan sama tuh ke depannya. Oh Mm-mm. seperti ini. Jadi di situ nanti akan ada yang namanya toleransi, Mm-mm. empati gitu kan. Mm-mm. Dari generasi muda ke generasi tua dan generasi tua juga ke generasi muda gitu. Terus di Oh. situ juga ada pertemanan kan, bagaimana generasi muda dapat bergaul dengan teman yang baik gitu kan. Apa dari kita bisa menguasai kayak tutur kata kita, perilaku kita, bagaimana kita jangan sampai membuat orang lain sedih, jangan sampai membuat orang lain sengsara, begitu kan? Di situ kan juga dibahas juga gitu bahwa Mm. intinya kita akan menebar kebaikan gitu, yang semuanya akan Oh. kembali ke kita. Oke, luar biasa. Berarti sebenarnya kalau untuk target segmentasi umum bebas gitu, baik yang Iya, masih remaja sampai orang tua pun juga boleh yes, baca. betul. Karena di dalam buku ini juga sebenarnya sekali lagi proses hidup. Jadi ada yang memang kita berasal dari mana, terus kayak ketika remaja ataupun jadi orang tua. Jadi ini cocok untuk Betul. dimiliki gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Heeh. Wajib Oke, dibaca. betul. Satu lagi, Ibu agak sedikit terlewat tadi pertanyaannya. Iya, Satu lagi ini alasan deh. Alasan itu kan udah tadi kita udah tahu target segmentasi buku ini kemana ya Bu ya. Tapi iya. alasan mungkin Ibu bisa sampaikan ke sobat adab yang nonton di rumah ya. Salah satu alasan atau goal yang mengharuskan nih para penonton atau orang-orang wajib memiliki buku ini atau minimalnya baca buku ini sekali seumur hidup itu apa sih Bu yang membedakan dengan buku-buku self improvement di luar sana dengan punya Ibu? Boleh silakan Oke. Bu. Oke, baik. Uh-uh. Terima kasih Mas Ali. Halo Sobat Adab, dimanapun Mm-mm. berada, kalian harus wajib ini baca buku ini karena buku ini adalah sebagai bekal, gitu Mm-mm. ya. Bekal untuk menjalani kehidupan lebih lanjut, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, mengejar cita-cita, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang mandiri, pribadi yang hebat, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi diharapkan dengan buku ini kalian akan menjadi pribadi yang diharapkan untuk diri sendiri, yang bermanfaat untuk kalian semua, keluarga dan juga masyarakat dan juga bahkan negara kita nanti akan menjadi Amin. generasi emas yang hebat. Amin. Oke, wow, luar Dan biasa. satu lagi nih Mas Oh, Ali, boleh ya boleh Bu. Apa nanti tuh? kalau jadi membentuk keluarga akan menjadi keluarga yang harmonis, akan menjadi keluarga kalau jadi seorang ayah menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya, kalau menjadi ibu akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Oke, nggak apa-apa Ibu. Ibu sangat bersemangat sekali gitu. Jadi nggak apa-apa Bu. Iya, Tapi ini kita emang minum bagus ya. banget sih. Kita minum nggak apa-apa ya? Oh, boleh, boleh, Bu, silakan. Jadi, Sobat Adab, salah satu alasan kenapa kalian menonton video ini itu nggak ada ruginya sama sekali, dan salah satu alasan kenapa kalian wajib memiliki buku ini adalah buku ini tuh nggak cuma sekedar hanya sebuah karya yang dibaca ya udah gitu, nggak, tapi memang ada pesan-pesan yang bagus, yang baik, dan juga niat-niat yang baik dari penulisnya langsung gitu, dan tentunya ini tuh menjadi pedoman hidup yang memang bagus untuk diterapkan gitu ya. Betul ya Bu ya, Ana. Iya, Mungkin Ibu betul. Ana masih mau ada yang disampaikan lagi? Mungkin Bu. Udah cukup Oh, kayaknya cukup. pesan saya hanya be good Oke, people wow. and spread the kindness to everyone and everything will come back to us. Amin. Keren banget Ibu, Masya Allah. Thank Semangatnya you. memang menggambarkan banget seorang motivator ya. Dan juga memang Iya, semangat Ibu masih menyala juga. Jadi memang niat-niat yang tadi di awal, kenapa buku ini bisa terbit gitu. Semoga itu sudah cukup membuktikan, dan semoga buku ini bisa diterima seluruh halayak masyarakat Indonesia terutama ya Bu ya. Dan semoga harapan dari Ibu juga terhadap buku Tersenyumlah Langkah Bijak dalam Kehidupan dan niat-niat baik tadi bisa terrealisasi gitu ya Bu ya, dan sehingga iya, bisa amin. menjadi amal nanti ke depan, amal kebaikan Iya, gitu. Karena ini kan karya yang nggak, kalau sudah
dikaryakan itu kan pasti sampai kapanpun akan mengalir Betul. gitu ya Bu ya. Legacy Oke. ya Heeh, di arisan. amin. Amin ya Bu ya gitu. Ya, amin Oke, Mas Ali. sebelumnya terima kasih ya Bu ya, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang Iya, mengenai Tersenyumlah ini ya, buku Tersenyumlah. Dan sebelumnya saya pribadi mewakili penerbit Adab mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan sama. waktunya untuk membedah buku yang luar biasa ini, buku self improvement yang wajib recommended banget untuk teman-teman sobat adab miliki gitu ya. Karena tadi sudah disaksikan langsung disampaikan oleh penulisnya langsung gitu. Jadi meskipun kita terpaut jauh jarak, tapi karena teknologi yang sudah sangat mudah, Ya, teman-teman sudah bisa mendengarkan penjelasan dari penulisnya langsung dari buku Tersenyumlah ini gitu ya Bu ya. ya. Sebelum mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih juga untuk Sobat Adab yang nonton di rumah karena sudah menyaksikan bedah buku Tersenyumlah karya Ibu Ana Haryati Ningsi SEMM yang sudah kita saksikan tadi dari awal sampai akhir ini. Semoga lebih banyak manfaatnya. Dan segitu aja videonya. Thanks for watching and see you next time on my video. Bye. Terima kasih, Bana. Assalamualaikum. Sama-sama. Sampai Waalaikumsalam. ketemu.